Assalamualaikum kawan. Meteran listrik rumahmu muncul periksa, muncul simbol panah, gambar tangan, gagal isi token, bingung. Ada apakah ini? Kamu tepat sekali klik video ini, pantengin terus dan stay tune. Aku Elekben Channel, channelnya tukang listrik. Boleh dong aku kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sebenarnya masalah ini kamu udah pada ngerti, tapi nggak apa-apa lah, buat yang baru gabung aku bahas lagi. Jadi gini, meteran muncul periksa itu dikarenakan meteran di rumah kamu memakai meteran SPLN 2010 dual sensing atau dua kepintaran. Pintarnya di mana? Pintarnya meteran bisa membaca perbedaan arus pada line fasa dan netral. Kepintarannya ditunjukkan ke simbol-simbol yang keluar di meteran. Jika muncul simbol tangan ini artinya ada perbedaan arus. Jika muncul simbol panah ini, meteran memberitahu bahwa letak powernya terbalik dan letak grounding di rumah kamu salah. Kesalahannya di mana? Kesalahannya kita harus memahami batas wewenangnya dulu. Oke? Wewenangnya PLN yaitu dari kabel-kabel jaringan sampai kotak APPKWH meter. Haram hukumnya kita otak-atik sendiri. Dan dari kabel keluaran KWH meter sampai masuk ke dalam rumah adalah sepenuhnya wewenangnya kita sebagai pelanggan. Maka jika ada kerusakan pada instalasi rumah, maka kita sendiri yang harus menanggung dan menjawabnya. Setelah kita tahu batas wewenang PLN dan pelanggan, mari kita bahas teknik penyebabnya. Dan Listrikku hadir sebagai solusi atas segala permasalahan instalasi rumah kamu. Dan minum kopinya. Ternyata Elekben kehabisan kopi. Lois cuy. Penyebab pertama adalah arah power terbalik. Misalnya, kamu punya solar panel atau alat elektronik penghasil listrik sendiri. Jangan sampai arus dan tegangan yang dihasilkan dari solar panel masuk ke jaringan PLN. Kenapa? Karena arus dan tegangan dari jaringan PLN dan solar panel kamu bisa berselisih dan bertabrakan. Di samping akan membuat solar panel kamu rusak, meteran pun bingung. Letak powernya ini dari PLN atau dari pelanggan sih? Yang kedua, letak grounding yang salah. Seperti yang kita tahu, netral itu sangat erat hubungannya dengan grounding. Karena jaringan PLN pun netralnya berasal dari bumi. Tapi biasanya dengan maksud memperkuat tegangan listrik di rumah, lantas kita mengground kabel netral instalasi di rumah kita juga. Kenapa mengground kabel netral instalasi dianggap salah? Karena jika kita tancapkan dan hubungkan ground di sini, maka suatu saat jika datang arus bocor atau arus petir yang menyambar jaringan PLN, arus petir tersebut akan mengalir ke kabel netral yang berhubungan dengan ground di instalasi rumah kita sob. Akibatnya apa? Boom, hancur sob. Ya Allah, lindungi semua yang udah subscribe channel ini, amin. Kita cukup pasang ground di jalur ini aja, biar instalasi rumah kita tetap aman dari arus bocor yang datang dari jaringan PLN. Panah akan muncul bila mana pada sensing fasa mendeteksi power terbalik dari dalam instalasi rumah kita, dan atau bila mana pada sensing netral mendeteksi potensi netral atau grounding yang kuat malah berada di dalam rumah kita. Kedua sensing ini bukan bermaksud merepotkan kamu, tapi menyayangi kamu sob. Dengan cara ini maka kita tahu ada kabel terkelupas yang mengalirkan arus bocor ke bumi. Kita nggak mau kan kalau solar panel hibrid kita rusak. Kita nggak mau kan kalau arus petir masuk ke dalam rumah. Kita juga nggak mau kan kalau kesengat kabel yang kelupas. Yuk kita benerin dulu instalasi di rumah kita. Pertama, kalau kamu punya genset, solar panel, atau semua peralatan elektronik yang bisa menghasilkan listrik sendiri, solusinya pasanglah pemutus dan pemindahnya. Jadi arus dan tegangan dari alat penghasil listrik itu nggak sampai ikut masuk ke jaringan PLN.
Kedua, pisahkan jalur grounding dan jalur netral di instalasi rumah kita. Juga cari, perbaiki atau ganti kabel terkelupas yang nempel di tembok. Kenapa gitu? Tembok juga termasuk grounding. Tembok juga menancap pada bumi. Nggak ada tembok yang bisa melayang di udara kan? Jika dua tindakan ini nggak bisa dilakukan sendiri, hubungi instalatir yang sah di kota kamu yang paham pemasangan listrik sesuai SNI dan SPLN. Tentu, biaya dan jasa perbaikannya adalah sepenuhnya tanggung jawab kita sebagai pelanggan. Jika meteran sudah terlanjur muncul periksa dan gagal isi token, laporkan aja keluhanmu melalui telepon call center PLN, melalui aplikasi PLN Mobile, dan juga melalui media sosial yang kamu punya. Jangan lupa cantumkan nama penghuni rumah, alamat lengkap, patokan rumahmu sebelah mana, beserta nomor HP kamu yang selalu bisa dihubungi. Petugas akan segera datang dan menormalkan kembali meteran di rumahmu tanpa biaya alias free. Tapi investasikan biaya untuk pemeliharaan instalasi di rumahmu, biar periksa nggak muncul lagi di kemudian hari dan kamu pun nggak kesulitan masukin token lagi. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Bila kamu suka, jangan lupa berikan saya jempol, silakan kawan bagikan, dan silakan kawan ramaikan kolom komentar. See you. Wassalam.